Hai, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Namun, sebelum itu mari kita lihat pengertian teks anekdot menurut KBBI. Teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata untuk mengkritisi isu sosial yang terjadi. Selanjutnya, masuk ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Unsur yang dapat disampaikan dalam bagian orientasi adalah hal umum. Dan di dalam orientasi belum ada konflik yang berarti, namun topik dari permasalahan yang diangkat dapat disampaikan. Yang ketiga, menjelaskan tokoh dan latar suasana, latar tempat, ataupun latar waktu. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Dalam bagian komplikasi terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah krisis, yang kedua adalah reaksi. Krisis merupakan kritik yang disampaikan dengan humor, sedangkan reaksi adalah respon dari krisis. Struktur yang ketiga adalah evaluasi, atau biasa juga disebut dengan penutup atau koda. Isinya berupa komentar atau pesan yang biasanya diletakkan di bagian akhir teks. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Untuk bagian orientasi dengan judul kritik DPR, contohnya, saya adalah anak STM. Saya sering menonton berita dan anggota DPR sering sekali diberitakan di televisi. Jika saya perhatikan, banyak kesamaan yang saya miliki dengan anggota DPR. Nah, di sini yang dijelaskan hanya informasi umum. Seorang anak STM menyamakan dirinya dengan anggota DPR, dan di sini dijelaskan bahwa dia akan mengangkat isu mengenai kesamaan anak STM dengan anggota DPR itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa latar yang sedang diangkat adalah mengenai anak sekolah, kemudian anggota DPR, dan tentu latar tempatnya tidak akan jauh dari sekolah dan gedung DPR, tempat para Dewan Perwakilan Rakyat berkumpul atau mengadakan rapat. Selanjutnya adalah struktur yang kedua, komplikasi dengan contoh kritik DPR. Nah, karena komplikasi ini terdiri atas 2 bagian, yang pertama krisis yang berupa kritik dan yang kedua berupa reaksi, tentu contoh di sini juga seperti itu. Kemarin saya menonton bahwa salah satu anggota DPR tidur saat rapat. Nah, kita analisis, kalimat ini mengandung kritik bukan? Jika mengandung kritik, maka itu adalah bagian dari krisis. Kemudian pada kalimat selanjutnya, nah, saya juga suka tidur di kelas saat guru menerangkan. Artinya, ada respon dari kritik yang disampaikan. Lalu beberapa hari sebelumnya saya mendengar bahwa ada anggota DPR yang korupsi uang rakyat. Ada kritikan bukan? Berarti itu adalah krisis. Nah, saya juga pernah korupsi uang SPP dari ayah saya. Diresponlah. Itu merupakan bagian dari reaksi. Terakhir, struktur teks anekdot yang ketiga adalah evaluasi. Contohnya, kalau saya terpilih menjadi presiden nantinya, saya tidak akan memasukkan koruptor ke penjara. Cukup digesperin semua rakyat Indonesia. Nah, di sini berisi komentar atau pesan, namun kalau kita lihat dari konteks kalimatnya, ini lebih menuju kepada solusi yang diberikan oleh penulis itu sendiri. Di bagian evaluasi ini, sebaiknya tidak diletakkan kalimat kritik,
karena kalimat kritik itu berada di dalam struktur yang kedua, yaitu komplikasi. Jadi cukup ketika membuat paragraf yang terakhir pada struktur yang ketiga, yaitu evaluasi, dengan memberikan saran ataupun komentar ataupun solusi dari masalah ataupun kritikan yang diangkat dalam cerita anekdot. Itulah penjelasan singkat mengenai struktur teks anekdot. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.